رب إني يا ذا الصفات العليا. Malam Jumat adalah malam yang mustajab doa. Dulu orang-orang tua kita kalau antara maghrib dan isya, enggak malam apa saja, apalagi malam Jumat, malam apa saja, kalau maghrib dan isya itu tidak boleh ada suara TV nyala, dilempar pakai sandal gitu orang kalau TV nyala belum adzan isya. Maghrib sampai isya tidak ada TV, apalagi malam Jumat. Tapi sekarang Masya Allah, kadang-kadang dari mulai sebelum maghrib nyala terus sampai isya, sampai TV. Sampai saya ingat sampai ini satu pelajaran. Mbah saya, abahnya abah itu kalau di rumah ditulisi di depan rumahnya, di pintu depan rumah di kaca ditulisi tidak menerima tamu antara maghrib dan isya. Sebab waktu itu waktu untuk baca Quran, waktu hizib. Beliau ngejar target setiap malam Kamis atau hari Kamis khatam. Jadi ngejar. Kalau waktu maghrib dan isya yang biasanya buat Quran terus nambah, berarti kacau hatamannya enggak setiap malam Kamis. Di malam Kamis baca hataman seminggu sekali hatam. Karena waktunya habis subuh, habis isya, duha itu waktu untuk Quran. Jadi gak mau diganggu antara maghrib dan isya. Dulu ada seorang soleh di negara Yaman sana di Hadramut, di kota Hajrin namanya, kota Hajrin di kampung. Hajrin itu kampung yang terkenal dengan orang-orang soleh. Ada pedagang, dia berniaga, berdagang, bisnis. Orang-orang soleh dulu dagang. Orang soleh juga kerja, dagang. Nabi mawon dagang, dagang. Jual pakaian. Kadang-kadang beliau pergi menuju ke bandar, ke pelabuhan, ambil dagangan dari India, dari Indonesia, dari Melayu, dulu namanya Melayu. Ambil dagangan pakaian-pakaian dari kampungnya Hajren ke Mukalla namanya. Mukalla itu pelabuhan untuk berlabuhnya kapal-kapal dari luar negeri yang bawa barang-barang. Beliau belajar berdagang, jalan dari Hajren ke Mukalla untuk ambil barang. Kemudian datangnya nggak telat, sehingga dagangan-dagangan yang biasa dia dapat banyak sudah dibeli orang. Akhirnya cuma dapat sedikit, padahal bawa uang agak banyak untuk kulakan istilahnya ya, untuk beli barang mau dijual lagi di kampungnya. Akhirnya dapat barang sedikit, sisa uangnya masih banyak, bingung harus pulang. Dibungkus barang dagangnya yang dapat, bawa pulang lagi. Setelah pulang sampai di kampungnya di kota Hajren, asar menjelang maghrib. Beliau biasa sebelum maghrib sudah ke masjid, kemudian sholat maghrib berjamaah, hizib Quran, rutinan di masjid Hadramut antara maghrib dan isya, hizib Quran, tadarus Quran. Sehingga setiap Kamis pagi semua masjid musola pasti baca khataman Quran. Setiap seminggu sekali masjid dan musola itu menghatamkan habis subuh, sholat subuh, salam, zikir, langsung khataman Quran, baca khataman Quran. Bahkan di masjid-masjid di Hadramut sana, di kota Tarim terutama, di masjid dan musolanya itu kalau hari Kamis pagi pasti ada panci besar yang masak air, isinya adalah kopi yang dikasih jahe, bumbu kapol, kopi kopi tahlil atau kopi jahe ya. Itu untuk orang-orang yang hadir pagi hari. Kalau Kamis masjid musola penuh, hadir anak-anak kecil masuk karena habis subuh sampai kira-kira jam 6 selesai, kemudian mereka sekolah jam 7, tetap anak-anak sekolah tapi hadir ke masjid, dibawa sama abahnya, dibawa sama uminya untuk ikut hadir khataman Quran di masjid-masjid, musola-musola yang hampir semuanya melakukan khataman di hari Kamis pagi. Itu banyak. Nah, pedagang ini yang tadi baru datang, karena sudah hampir maghrib, dibongkar dagangannya, kemudian disimpan pakaiannya, pas nyari uang sisa yang tadi mau pulangkan, ternyata kan dapat barangnya sedikit, sisanya ada, cari di kantongnya, gamisnya, gak ada, uang agak banyak, dicari, uangnya kemana, jatuh, bingung. Anak-anaknya nyari di jalan, coba di depan, di baju gak ada, di gamis gak ada, semuanya gak ada.
sisa uang yang buat kulakan tadi itu masih banyak, ternyata dicari tidak ada, nggak ketemu. Akhirnya karena mau maghrib, sudah langsung wudhu, bersih, mandi, setelah sholat ke masjid, tunggu maghrib, duduk di masjid, kemudian adzan maghrib, sholat. Setelah sholat rutinan biasa khizib Quran bersama jamaah di masjid. Istrinya sama anak-anaknya yang di rumah bongkar dagangan, dibuka dagangannya, ternyata uangnya ada di dalam baju yang digulung di dagangan tadi, dimasukkan. Ternyata dia lupa, nggak ingat bahwa uang sisanya itu daripada di kantong karena banyak, dimasukkan ke dagangan, dibongkar. Oh, ini ketemu. Uminya manggil anak yang kecil, ngomong, lari kamu ke masjid, bilang sama abah, bah, uang yang tadi dicari nggak ketemu, sudah ketemu, ternyata di dalam bungkusan baju dagangan, biar abah tenang di masjid. Pikirnya ibunya di masjid ini gak bakal pikiran duitnya hilang kan, kata siku. Kalau kelasnya kita mungkin pekerjaannya dan orang maring masjidnya, boleh sampai ketemu maghrib orang apa, boleh maghrib sholat tak mau. Ini orang soleh bisnis, tapi kehidupan akhiratnya tidak melupakan. Bisnis itu tidak dilupakan, akhiratnya tetap. Perniagaannya nggak melupakan kehidupan akhirat. Perniagaannya nggak melalaikan istiqomahnya sholat di berjamaah di masjid, tadarus Quran. Akhirnya lagi tadarus, anaknya datang dari luar ke masjid, duduk di sebelah abahnya, dibisikin abahnya, bah, uangnya ketemu. Abah nggak usah bingung, uangnya sudah ketemu di buntelan dagangan yang abah beli. Pas anaknya mau balik lagi, dipegang tangannya, cek, pegang, dibisiki sama abahnya, telinganya dicewer, didekatkan ke mulutnya. Nggak ada waktu lain, nyebutkan dunia di masjid antara maghrib dan isya. Abah lagi ngaji Quran, nyebut dunia, nyebut uang di masjid lagi. Kamu nggak tahu ini pentingnya waktu maghrib dan isya, waktu mulia. Nggak tahu ini Baitullah. Kenapa sempet-sempetnya kamu datang ngabari uang? Abah nggak seneng, malah abah marah. Kamu akan dapat hukuman nanti. Pulang kamu ketemu nanti abah di rumah. Balik. Ning kelasnya kita orang dikabari kira-kira seneng nabo sewot. Bol anak apa pinter. Jadi abah orang bingung, nama masjid ngabari pinter, dikabari dulu jadi abah jempol pinter. Tapi orang ini justru marah, anaknya dijewer, ngomong nggak ada waktu lain, kau nyebutkan uang, nyebutkan dunia antara maghrib dan isya, waktu mustajab, waktu untuk urusan akhirat, nggak boleh ngurusi dunia antara maghrib dan isya. Di masjid lagi kamu nyebut uang, pulang kamu akan dapat hukuman. Nyata, setelah sholat isya selesai pulang, anaknya dipanggil, sini kamu, karena kamu sudah melanggar adat yang biasa abah, ganggu abah di masjid, nyebutkan urusan dunia antara maghrib dan isya. Kamu nggak tahu dididik, ini tarbiyah, ini didikan, nanamkan dalam jiwa seorang anak kemuliaan waktu antara maghrib dan isya, sehingga tidak boleh diisi kecuali untuk ibadah. Jangan nyebutkan urusan dunia. Dia kadang-kadang kita orang bingung, mulah buat itu nggak karuan. Waktu sing gue urusan akhirat, godunya, sing penting urusan godunya kadang-kadang semrawut, nggak punya aturan kita. Ada waktu khusus yang kita gunakan, paling 1 jam 10 menit, 1 jam seperempat, lamanya 1 jam setengah antara maghrib dan isya. Berhenti urusan dunia, berhenti dulu sudah, jangan cerita dunia sudah. Dari pagi sampai sore dunia, maghrib terjang dunia mana, masya. Kita gitu kan, nggak peduli maghrib isya bukan apa, ya jalan. Pemaning batinnya kanton. Par maghrib ya, duitnya cukup. Seorang yang barisnya maring Jakarta, layu. Kata bar maghrib. Iya nggih. Ya Allah. Jadi setelah itu anaknya diomongin, kamu nggak tahu pentingnya kemuliaan waktu antara maghrib dan isya. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang kemarin kita cerita, Al-Idrus Al-Akbar, yang anaknya sampai dapat karomah luar biasa, itu mengatakan al-kunuz kullal kunuz fi ihya'i ma bainal maghrib wal isya. Simpenan harta yang paling berharga untuk akhirat adalah yang
bisa ngisi waktu antara maghrib dan isya untuk ibadah. Jadi kalau waktu maghrib dan isya digunakan untuk ibadah, itu simpenan akhirat yang luar biasa. Pahalanya besar. Kalau kita mau nyimpen pahala yang besar, berharga, maka gunakan maghrib dan isya dengan ibadah. Maka di akhirat akan kita dapatkan pahala yang besar kalau ibadah di antara maghrib dan isya. Akhirnya apa? Akhirnya dididik anak ini. Sudah, kamu tidak boleh tinggal di kota Hadrin. Abah gak mau lihat wajah kamu selama 1 tahun. Kamu belajar ke kota Tarim, belajar adab, belajar ilmu. Pergi dari kampung sini, saya titipkan di kota Tarim untuk belajar. Abah gak mau lihat wajah kamu lagi. Sebagai apa namanya, takzir, sebagai hukuman. Sudah nyebutkan masalah duniawi antara maghrib dan isya di masjid lagi kamu nyebutnya. Pergi ke Tarim 1 tahun baru boleh ke sini lagi, baru boleh abah lihat wajah lagi. Gak boleh lihat wajah abah kecuali 1 tahun pergi ke Tarim. Kulo taken berbalik setahun kira-kira banyak budunya maning boleh. Jadi kusir, suruh pergi dari kampungnya belajar di kota Tarim agak jauh setahun. Setelah pulang setahun kira-kira kapok ngopo nyebut masalah dunia maning antara maghrib dan isya. Mikir 1000 kali, sekali aja setahun pergi. Kalau ngomong lagi mungkin 5 tahun nggak boleh ketemu. Akhirnya apa? Langsung tertanam dalam pikiran anak dan hatinya, maghrib dan isya nggak boleh bicara dunia. Maghrib dan isya tidak ada kecuali zikir Quran, doa, ratib, tahlil, yasin, semuanya. Apalagi malam Jumat. Anak tertanam dari kecil sehingga sampai besar nggak berani nyebut masalah dunia antara maghrib dan, karena maghrib dan isya itu adalah waktu yang mustajab doa. Paham ya? Tadi pemaning malam Jumat, maghrib dan isyanya saja sudah sakral, apalagi malam Jumat, malam mustajab doa.